Selamat malam. Dalam presentasi hari ini, kami akan membahas sebuah inovasi teknologi yang sangat penting untuk keselamatan kerja, yaitu sebuah sistem pemantauan kelelahan berbasis heart rate variability atau HRV dan suhu tubuh yang diimplementasikan pada perangkat wearable. Next. Untuk anggota tim kami, ini terdiri dari saya sendiri, Muhammad Akil Fauzi, ada juga teman saya, Muhammad Nur Fatah, Arvin Mulia Fernanda, Aryan Damar Khairul Praditotomo, dan juga Fatihatul Haq Jando Nareswara. Untuk latar belakang ini berawal dari permasalahan serius di dunia industri, di mana kelelahan pekerja telah menjadi salah satu faktor utama penyebab kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan dan produktivitas di berbagai sektor industri. Berdasarkan data statistik, menunjukkan bahwa tercatat 2 juta pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja yang terkait dengan kelelahan. Angka ini menunjukkan skala global dari permasalahan yang kita hadapi. Data ini diambil dari laporan International Labour Organization pada tahun 2021. Di tingkat nasional, situasi Indonesia juga memprihatinkan, di mana berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa 27,8% kasus kecelakaan kerja di Indonesia dipicu oleh faktor kelelahan. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat juga mencatat 46.027 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2022 saja. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi representasi dari nyawa manusia yang hilang dan keluarga yang harus menanggung dampaknya. Kelelahan yang tidak terdeteksi secara dini dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, lambatnya respons, dan pengambilan keputusan yang buruk yang semuanya berkontribusi terhadap risiko kecelakaan fatal. Next. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, kami mengidentifikasi dua pertanyaan fundamental yang perlu dijawab melalui proyek ini. Yang pertama, bagaimana merancang sistem yang dapat memonitor kondisi pekerja secara real-time untuk mendeteksi tanda-tanda kelelahan, di mana sistem yang dibutuhkan harus mampu melakukan pemantauan berkelanjutan tanpa mengganggu produktivitas pekerja, sekaligus memberikan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, bagaimana sistem tersebut dapat memberikan notifikasi dini guna mengurangi risiko kecelakaan kerja akibat kelelahan. Sistem peringatan harus bisa responsif, tepat waktu, dan efektif dalam memberikan informasi kepada pekerja maupun supervisor untuk tindakan preventif yang diperlukan. Selanjutnya solusi. Memantau indikasi kelelahan menggunakan sensor-sensor ECG dan temperatur untuk mendeteksi kelelahan. Bentuk perangkat yang dirancang adalah sebagai chestband yang digunakan di dada sehingga tidak mengganggu aktivitas. Pemrosesan AI menggunakan algoritma SVM. Model machine learning yang dilatih sebelumnya kemudian dideploy di ESP32. Peringatan dini, sistem memberikan notifikasi saat terdeteksi kelelahan, sehingga pekerja dapat segera beristirahat. Untuk pemantauan kondisi, menyediakan data hasil akuisisi dan inferensi dari ESP32 pada komputer dashboard. Next. Alat yang kami buat adalah namanya FatiGuard, di mana alat ini terdiri dari dua sensor, yaitu sensor ECG AD8232 dan MLX, dan sensor suhu MLX. Terdapat juga dua dashboard, yaitu dashboard pertama untuk menentukan untuk mendeteksi kelelahannya, yaitu outputnya berupa true atau false, di mana jika true maka pengguna kelelahan, dan jika bernilai false maka sebaliknya. Selanjutnya ada dashboard kedua, yaitu untuk melihat kondisi penggunanya, di mana menampilkan data suhu lingkungan, data suhu tubuh, data BPM, dan grafik ECG-nya. Next. Baik, jadi berikutnya adalah teknologi yang kami gunakan pada sistem kami. Untuk hardware-nya sendiri, di sini ada 3 bagian utama, yaitu sensor ECG, sensor suhu MLX9014, dan microcontroller unitnya adalah ESP32. Kemudian di sini kami menerapkan teknologi Edge AI computing juga. Jadi kami menerapkan model klasifikasi kelelahan berdasarkan kombinasi HRV dan suhu tubuh serta suhu lingkungan. Model awalnya dilatih di lokal, kemudian nantinya akan dikonversi menggunakan M2 Sigen untuk dideploy di perangkat Edge.
Kemudian untuk software dan tools-nya di sini kami memakai VS Code dan Arduino IDE untuk memprogram pada MCU. Kemudian untuk teknologi lain yang kami gunakan juga ada MQTT sebagai protokol komunikasi, kemudian ada InfluxDB untuk menyimpan data, serta Grafana sebagai visualisasi. Nah, ini untuk arsitektur sistem lebih lengkapnya. Jadi di sini dibagi menjadi dua, yaitu perangkat pada subjek atau embedded sistemnya, dan yang kedua ada komputer dashboard atau komputer server. Jadi untuk embedded sistemnya sendiri di sini terdapat 3 komponen, ada ECG, buzzer, dan sensor suhu. Inputnya adalah sensor ECG AD8232 dan temperatur sensor MLX 90614. Kemudian outputnya tadi berupa buzzer untuk notifikasi terhadap pekerja. Nah, data dari input ini akan digunakan sebagai fitur dalam menentukan klasifikasi kelelahan. Nah, untuk klasifikasinya sendiri di sini menggunakan algoritma SVM. Nah, untuk algoritma sendiri langsung ditanam di ESP32, jadi tidak diletakkan di edge gateway, langsung pada ESP32-nya berupa hardcode. Jadi di sini kami tidak menggunakan library tambahan seperti TF-Lite atau TinyML, jadi langsung berupa hardcode yang dikonversi menggunakan M2C Gen. Jadi bisa meningkatkan efisiensi ESP32-nya tanpa mengambil library dari luar. Kemudian untuk data mentah tadi, yaitu data sensor ECG dan data suhu tubuh serta suhu lingkungan, beserta data hasil inferensi berupa klasifikasi lelah atau tidak lelahnya akan dikirimkan ke komputer server menggunakan protokol MQTT. Kemudian pada komputer servernya sendiri terdapat sebuah interface aplikasi API untuk mengambil data dari broker yang dikirimkan oleh ESP32 tadi. Kemudian data-data tersebut akan disimpan di InfluxDB yang nantinya di mana InfluxDB ini akan terintegrasi dengan Grafana, kemudian Grafana bisa memvisualisasikan data-data yang didapat dari perangkat embedded-nya. Kemudian di sini untuk MQTT-nya sendiri untuk lebih detailnya menggunakan Mosquito. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan wiring diagram dari PCB dari alat PCB dari alat kami. Di sini ada pertama di tengah ada ESP32 sebagai mikrokontroler utama, lalu di bagian atas ini ada sensor ECG AD8232 yang di sini ada 3 pin yang digunakan. Pertama ada pin output, itu tersambung ke pin 34, itu buat ADC. Terus ada pin 3,3 volt dan juga ground yang juga tersambung ke ESP32. Selanjutnya ada sensor suhu MLX 90614. Ini ada 4 pin yang tersambung ke ESP32 menggunakan protokol I2C. Ada pin SDA yang terhubung ke pin 21, pin SCL yang terhubung ke pin 22, dan juga pin VIN terhubung ke 3,3 volt, dan pin ground juga tersambung ke ground dari ESP. Lalu pada bagian atas kiri itu adalah buzzer. Di situ ada 2 pin. Pertama pin positifnya tersambung ke pin 27 pada ESP, dan pin negatifnya tersambung ke ground. Lalu pada bagian bawah ini adalah baterai 3,7 volt 2000 mAh. Di sini ada 2 pin juga. Yang pertama yang dua-duanya tersambung ke charger B+ dan juga B-. Lalu bagian kiri ini adalah modul chargernya, berfungsi untuk ngisi daya baterai. Di sini ada 4 pin yang tersambung, ada output plus disambungkan ke pin VIN, dan output min dari modul ini disambungkan ke saklar. Saklar ini adalah kotak hitam di sebelah kiri ini yang terhubung tadi ground dan output min dari modul charger. Mungkin selanjutnya langsung ke akuisisi data. Di sini ada 2 sensor yang kami gunakan. Yang pertama adalah sensor AD8232. Ini sensor ECG.
dengan sampling 250 Hz selama 15 detik. Lalu sensor yang kedua adalah sensor suhu MLX 90614. Ini sensor suhu tubuh berbasis inframerah. Lalu mengapa kami menggunakan algoritma support vector machine? Yang pertama karena model dari SVM ini dapat disimpan dengan bobot yang lumayan ringan. Lalu juga waktu inferensi untuk menarik kesimpulan cukup cepat dan melibatkan operasi yang tidak terlalu berat. Dan juga SVM ini cocok buat klasifikasi dengan hanya 2 kelas saja. Di bawah ini juga ada tampilan dari akurasi yang kami dapatkan dari jumlah data sebanyak 700 data, yaitu akurasi sebesar 97%. Kemudian tentang sensor dan pemodelannya yang kita gunakan pada sistem ini, itu yang pertama dari sensor ECG AD8232. Sensor ini terdiri dari 3 buah elektroda, ada yang disebut right, left, dan satu lagi ground. Untuk yang ground ini hanya untuk menjadi referensi beda impuls yang nanti untuk menentukan berapa besaran yang ditangkap dari right dan left, itu untuk membedakan dengan sinyal-sinyal fisis lain yang mungkin ada di tubuh. Kemudian untuk letaknya itu nanti untuk yang ground itu diletakkan di sejajar pusar, sedangkan yang right dan left ini yang di sekitar jantung, atau lebih tepatnya di kanan dan kiri, untuk nanti mendeteksi impuls yang ada saat terjadinya serangkaian aktivitas denyut jantung, yaitu biasanya arahnya condong dari kanan atas ke kiri bawah. Untuk besaran impuls yang ditangkap oleh right dan left itu nanti diselisihkan, dan itu yang akan menjadi nilai raw ECG yang ditangkap dan dikirim ke microcontroller. Dan sebelumnya nilai dari impuls tersebut juga mengalami penguatan atau amplification dalam sensornya untuk sebelum nantinya dikirim ke microcontroller. Nah, dan tentu saja juga ada noise yang nanti bisa saja ikut tersertakan pada sinyal ECG tersebut, maka bisa kita nyatakan input di sana sama dengan ECG di waktu itu ditambah noise di waktu itu. Yang nantinya juga kita akan lakukan sedikit filter pada program di ESP32. Kemudian sensor yang kedua ada sensor suhu MLX 90614. Sensor ini adalah sensor suhu non kontak yang memanfaatkan radiasi inframerah sebagai dasar penentuan suhu yang terjadi pada objek di sekitar sensor tersebut. Radiasi ini memiliki energi yang berbanding lurus dengan energi panas yang ada di sekitarnya. Jadi dalam sensor ini ada thermofile yang dia itu nanti akan mengenerate tegangan listrik berdasarkan energi yang diterima itu tadi. Kemudian besaran ini akan menjadi nilai analog awal untuk sebelum nanti dikonversikan dan dikirim ke microcontroller. Seperti itu, nilai tegangan ini juga mengalami amplification untuk penyesuaian rentang tegangannya. Kemudian nilai analog yang sudah dikonversi oleh ADC dalam sensor ini dikirim melalui protokol I2C, atau datanya berupa byte-byte seperti itu dikirim melalui I2C ke microcontroller. Kemudian next slide. Untuk sensor-sensornya memiliki spesifikasi yang AD8232 ini konfigurasi elektrodanya dengan common mode rejection yang rasionya lebih besar dari 80 desibel dan menghasilkan frekuensi yang dalam rentang 50 atau 60 Hz. Kemudian untuk yang sensor suhu itu memiliki akurasi sampai 1/4 Celcius dengan resolusi hingga 0,0625 derajat Celcius. Dan untuk thermofile yang sempat disinggung tadi itu dia memiliki panjang register 17 bit, jadi cukup akurat khususnya untuk data yang mensupport nilai koma seperti itu tadi. Kemudian dalam nilainya digunakan di ESP nanti itu juga kita ada algoritma Pan-Tomkins untuk membantu kita mengekstrak kompleks PQRST yang ada yang didapatkan dari ECG, karena kita nanti akan mencari BPM berdasarkan puncak R, antar puncak R, kemudian kami cari periodenya berapa, kemudian kita akan dibagi dengan pengalian 60 atau 60.000 jika menggunakan satuan milisecond untuk mencari bit per menit.
Seperti itu. Kemudian sensor fusion arsitektur, nanti untuk nilai-nilai yang didapat dari masing-masing sensor itu kita akan mendapatkan bobot masing-masing, dan itu nanti akan digunakan untuk dasar klasifikasi kelelahan pada sistem kami. Seperti itu. Dan juga ada normalisasi Z-score karena skalanya khususnya antara BPM dan suhu itu skalanya cukup berbeda. Jadi kita akan menggunakan normalisasi juga. Bisa dilanjut. Kemudian untuk dampak dan proyeksi manfaat dari sistem kami, yang pertama tentunya meningkatkan keselamatan kerja. Jadi sistem ini diproyeksikan dapat mencegah kecelakaan akibat kurang konsentrasi. Konsentrasi ini selain kecelakaan juga ke produktivitas kerja tersebut. Kemudian yang kedua ada mencegah masalah kesehatan jangka panjang. Jadi kelelahan yang dipaksa bekerja itu selain memberikan dampak potensi kecelakaan kerja saat itu juga dapat memberikan potensi masalah kesehatan jangka panjang jika terus-menerus dilakukan tanpa disadari gitu untuk kita hentikan. Seperti itu. Dan juga dengan adanya alat yang mendeteksi kelelahan ini itu nanti tentu saja bisa mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih sehat. Jadi seperti ya itu tadi, tidak memaksakan tetap lanjut bekerja jika sudah terdeteksi lelah sejak dini. Kemudian untuk efisiensi operasional juga, karena tadi dengan tercegahnya kelelahan tadi yang menurunkan konsentrasi itu akan mengurangi biaya perbaikan atas kecelakaan, mengurangi biaya pemulihan akibat masalah kesehatan dan lain sebagainya. Oke, baik. Terakhir untuk visualisasinya sendiri seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, jadi ada 2 dashboard. Yang sebelah kanan ini adalah dashboard untuk memperlihatkan subjek sedang dalam status lelah atau tidak lelah. Nah, di sini pada sistem kami juga bisa terdapat banyak perangkat. Jadi bisa diatur siapa yang menggunakan perangkat mana. Nanti juga bisa akan dilihat statusnya setiap orangnya. Nah, kemudian itu untuk yang web dashboard. Kemudian untuk yang kedua ada dashboard Grafana. Di sini menampilkan detail data dari masing-masing orangnya. Jadi di sini di atas ini ada lagi sebenarnya ada suhu tubuh, ini suhu lingkungan, dan yang ini adalah BPM. Nah, untuk grafiknya sendiri juga ada di sebelah kanan masing-masing data. Nah, untuk ECG datanya ada di sini. Jadi dia akan berupa gelombang elektrik yang terjadi pada jantung. Ini untuk visualisasi dari sistem kami. Nah, mungkin untuk lebih detailnya akan diperlihatkan di demo setelah ini. Pasang chest strap mengelilingi dada dengan elektroda ground sejajar dengan pusar. Lalu tekan saklar untuk menyalakan alat, ditandai dengan buzzer yang berbunyi sebanyak 2 kali. Apabila pengguna terdeteksi tidak lelah, buzzer akan berbunyi sekali, lalu kembali mati. Nah, ini untuk web dashboard-nya juga bisa kita sesuaikan subjeknya. Nah, mungkin itu kelelahan seringkali datang tanpa disadari, namun dampaknya bisa sangat fatal, terutama di lingkungan kerja beresiko tinggi. Melalui pendekatan teknologi kami yang bersifat portable dan real time, kami percaya bahwa deteksi dini kelelahan adalah hal yang penting. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.